Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin yang kami hormati, ada beberapa hal yang menjadi catatan fraksi PKS terkait dengan rancangan undang-undang tentang kesehatan ini. Pertama, fraksi PKS berpendapat bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi salah satu hak dasar masyarakat, yaitu mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, perbaikan layanan kesehatan yang berkualitas harus menjadi prioritas dalam penyusunan draft RUU Kesehatan ini, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, fraksi PKS berpendapat bahwa penyusunan RUU Kesehatan yang dibahas dengan metode Omnibus Law ini tidak boleh menyebabkan kekosongan pengaturan, kontradiksi pengaturan, dan juga harus memastikan partisipasi bermakna dalam penyusunan, mengingat banyaknya undang-undang yang akan terdampak dalam penyusunan RUU tentang kesehatan ini. Di samping itu, sebelum draft RUU Kesehatan ini diputuskan sebagai draft RUU inisiatif DPR RI, sebaiknya harus dilakukan konfirmasi ulang kepada 26 pemangku kepentingan yang telah memberikan masukan dalam RDPU di balik DPR RI, apakah hasil penyusunan draft RUU Kesehatan ini sudah sesuai dengan berbagai masukan mereka. Ketiga, fraksi PKS berpendapat bahwa ada pengaturan dalam beberapa undang-undang yang dihapuskan dalam draft RUU Kesehatan ini yang menimbulkan kekosongan hukum. Antara lain dihapuskannya aturan mengenai SIPB bidan, juga dihapuskan yang mengenai praktik kebidanan yang mengatur tempat praktik dan jumlahnya sesuai dengan tingkat pendidikan bidan, pengaturan klasifikasi dan kewenangan rumah sakit, dan beberapa pengaturan lainnya. Keempat, fraksi PKS berpendapat bahwa penugasan pemerintah kepada BPJS yang merupakan badan hukum publik yang bersifat independen harus disertai dengan kewajiban pemerintah dalam pendanaannya. Kelima, fraksi PKS berpendapat bahwa ada kerawanan dalam draft RUU Kesehatan di pasal 236 mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing yang dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dalam rangka investasi atau non-investasi. Kerawanan ini terkait dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia yang sangat mungkin tersingkir atas nama investasi atau alih teknologi. Keenam, fraksi PKS berpendapat bahwa di semua negara pengaturan terkait profesi kesehatan diatur dalam undang-undang tersendiri. Oleh karena itu, seharusnya draft RUU Kesehatan ini tidak menghapus materi pengaturan profesi-profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Ketujuh, fraksi PKS berpendapat bahwa anggaran kesehatan harus dialokasikan secara memadai untuk memastikan bahwa negara memberi layanan kesehatan berkualitas yang aksesibel bagi masyarakat Indonesia. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI serta hadirin yang kami hormati, menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak draft rancangan undang-undang tentang kesehatan ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya karena kami memandang ini belum selesai secara menyeluruh. Demikian pendapat mini fraksi PKS ini dengan kami sampaikan sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.